Beberapa menu makan malam sudah terhidang di meja. Alaska juga terlihat sudah duduk di sana, tinggal menunggu sang istri turun dari kamar mereka yang terletak di lantai 2 untuk bergabung dengannya. Sambil menunggu sang istri, Alaska terlihat tersenyum sendirian sambil memperhatikan kedua tangannya yang sudah berhasil memegangi sesuatu yang begitu lembut dan kenyal tadi. Rasanya ingin memeganginya lagi kalau boleh. Tentu saja boleh, karena mereka sudah resmi menjadi sepasang suami dan istri. Kenapa senyum-senyum sendirian? Tanya Vanessa yang baru datang. Dia duduk di kursi yang berseberangan dengan suaminya. Alaska tidak langsung menjawab. Dia menatap penampilan sang istri yang memakai gaun tidur berwarna hitam dilapisi kimono berwarna senada bermotif bunga. Tanpa riasan apapun di wajahnya, gadis itu terlihat sangat mempesona. Rambutnya yang dia biarkan tergerai panjang juga menambah kecantikannya. Halo, Vanessa melambaikan tangannya di depan Alaska. Pria itu malah bengong saja melihatnya. Kita makan sekarang? Tak ucap Alaska tiba-tiba. Iya, baiklah, selamat makan, ucap Vanessa. Alaska hanya mengangguk lalu memulai makan malamnya. Vanessa pun melakukan hal yang sama. Bedanya, Vanessa fokus pada makanannya sementara Alaska malah makan sambil fokus menatap istrinya. Entahlah, mungkin ini efek dari rasa rindunya yang masih tersisa. Ia merasa sangat sulit berpaling dari wajah istrinya. Kenapa melihatku terus? Kau seperti ingin memakanku aja, protes Vanessa. Dia jadi seram sendiri dengan tatapan suaminya. Setelah ini, jawab Alaska. Hah? Apanya yang setelah ini? Tanya Vanessa tidak mengerti. Dia menghentikan makannya sambil menatap bingung suaminya. Habiskan makananmu, tidak Alaska. Aku tidak nyaman makan sambil ditatap seperti itu, keluh Vanessa. Baiklah, aku akan berhenti menatapmu, jawab Alaska. Dia pun melanjutkan makan malamnya dan menahan diri agar tidak melihat lagi ke arah Vanessa. Barulah, Vanessa merasa lega dan bisa melanjutkan makannya dengan tenang. Setelah makan malam, Vanessa bingung sendiri dengan apa yang harus dia lakukan. Dia pun masuk lebih dulu ke kamar dan duduk di pinggiran tempat tidur dengan wajah kebingungan. Sialnya lagi, dia tidak tahu di mana keberadaan handphonenya saat ini. Dia benar-benar mati kutu dan merasa bosan. Ceklek. Pintu kamar dibuka dari luar. Masuklah Alaska dengan wajah sumringahnya. Jujur, Vanessa lebih senang melihat wajah datar pria itu daripada wajah sumringahnya seperti ini. Wajahnya ini menyiratkan sejuta makna yang tidak dia mengerti. Mau langsung tidur setelah makan? Tanya Alaska. Dia berjalan mendekati istrinya dan duduk tepat di sampingnya. Tangannya terangkat ingin menyelipkan rambut Vanessa ke belakang telinganya. Tapi istrinya itu malah berjingkit kaget dan meloncat bergeser ke samping. Vanessa masih teringat saat suaminya memegang aset kembarnya secara mendadak tadi. Hei, aku hanya ingin membenarkan rambutmu, ucap Alaska dengan lembut sambil merapikan rambut Vanessa. Oh, hehehe. Iya, maaf, aku kaget aja, sautnya dengan canggung. Jantungnya mulai berdebar-debar dengan kencang lagi. Jangan langsung tidur setelah makan, tidak baik, ucap Alaska lagi. Setelah merapikan rambut, tangannya mulai mengelus-ngelus sebelah pipi istrinya. Iya, aku juga belum ngantuk. Aku hanya bingung aja mau ngapain, jawab Vanessa. Kau lelah tidak? Tanya Alaska kemudian. Lelah tidak? Memangnya kalau tidak, kenapa? Aku harus hati-hati nih menjawabnya. Jangan sampai aku terjebak dengan jawabanku sendiri, batin Vanessa. Alaska bergeser lebih dekat dengan Vanessa, lalu mengulang pertanyaannya kembali. Lelah tidak malam ini? Aduh, apa maksudnya sih? Lagian kenapa juga dia harus sedekat ini denganku? Sampai hembusan nafasnya aja terasa hangat di telingaku. Keluh Vanessa dalam hati. Aku sangat lelah. Kakiku juga sakit seharian banyak berdiri dengan memakai high heels. Memangnya kenapa?
Kalau kau mau sesuatu, sebaiknya kapan-kapan aja kalau aku sudah tidak lelah lagi ya. Jawab Vanes beralasan. Dia pura-pura memijat kakinya sendiri, tapi sebenarnya dia memang berkata jujur. Betisnya terasa pegal seharian berdiri memakai high heels. Di luar dugaannya, Alaska malah berjongkok di depannya lalu memeriksa kakinya. Yang mana yang sakit? Tanya Alaska yang tampak khawatir. Tangannya mulai memijat-mijat betis Vanes. Tidak usah. Jangan begini, aku jadi sungkan, cegah Vanes. Pria itu tidak menghiraukannya. Dia tetap memijit betis istrinya. Kenapa harus sungkan? Aku suamimu. Siapa lagi yang akan merawatmu kalau bukan aku? Jawab Alaska dengan serius. Dia fokus memijit kaki istrinya dengan perlahan. Vanes mendadak terharu dengan ucapan suaminya. Hatinya menghangat mendengar Alaska menyebut dirinya sebagai suaminya. Dia pun jadi senyum-senyum kegirangan mendengar itu. Sebaiknya kau berbaring, biar aku pijatkan kakimu dengan benar. Tidak perlu, nanti juga hilang sendiri pegalnya. Kau juga pasti lelah kan seharian ini. Tolak Vanes dengan halus. Alaska menggeleng. Aku tidak merasa lelah sama sekali, apalagi untuk merawat istriku sendiri. Ucapnya sambil mengedipkan sebelah matanya. Kedipan itu terasa menembus dada Vanes tepat di jantungnya. Siapa yang tidak berbunga-bunga coba diperlakukan semanis ini oleh suaminya sendiri? Vanes pun tersenyum malu-malu dengan pipi yang sudah merah merona. Kemudian Alaska berdiri dan meminta Vanes berbaring. Sementara dirinya sendiri duduk di dekat kaki Vanes agar lebih mudah memijit istrinya itu. Yakin kau tidak lelah? Jujur, aku sangat sungkan diperlakukan seperti ini. Tanya Vanes tidak enak hati. Seharusnya aku yang memijatmu. Ada waktunya kau yang memijatku, ucap Alaska penuh arti. Katakan aja kapan kau mau dipijat. Aku dengan senang hati akan memijatmu. Saud Vanes dengan cepat. Alaska hanya tersenyum sambil melanjutkan pijatannya. Dia memijit kaki Vanes, namun matanya tetap memandangi wajah istrinya. Dari tadi kau memandangiku terus, ucap Vanes, karena kau sangat cantik. Puji Alaska dengan tulus. Vanes sontak menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Dia tak kuasa menyembunyikan rasa senangnya dipuji seperti itu. Jangan menggodaku terus, aku kan malu, ucap Vanes dengan suara manjanya. Alaska malah tersenyum dan duduk bergeser hingga tepat di dekat Vanes. Dia menarik kedua tangan sang istri yang menutupi wajahnya. Aku tidak sedang menggodamu. Aku sedang jujur, sayang. Ucap Alaska dengan mesra. Tangannya masih memegang kedua tangan istrinya. Bohong, kau senang kan melihat aku salah tingkah? Alaska menggelengkan kepalanya. Aku serius. Kau memang sangat cantik. Karena itu aku selalu ingin menatap wajahmu. Vanes makin besar kepala rasanya. Suaminya memujinya cantik berkali-kali. Dia langsung merasa jadi gadis paling cantik di muka bumi ini. Selanjutnya Alaska tampak semakin menunduk mendekatkan wajahnya ke arah Vanes. Lagi-lagi matanya terkunci pada bibir merah muda milik Vanes. Kemarin ada yang berani mengirimkan emotikon lidah menjulur padaku. Aku mau lihat seberani apa dia kalau sudah berhadapan denganku begini. Tantang Alaska. Vanes mengerutkan keningnya. Dia baru teringat kalau pernah melakukan itu kepada Alaska. Tak disangka pria ini kuat juga ingatannya. Memangnya siapa? Tanya Vanes pura-pura tidak tahu. Kau menantangku lagi? Alaska dengan cepat menahan kedua tangan Vanes di atas kepalanya. Tidak, aku bercanda aja, jawab Vanes dengan cepat. Maaf, aku kan hanya bercanda, cicitnya. Sudah terlambat, ucap Alaska.
Detik selanjutnya dia langsung menyambar bibir sang istri dan memanggutnya dengan mesra. Manis dan lembut, itulah yang dia rasakan saat ini. Vanes yang tidak siap menerima serangan mendadak dari sang suami, berusaha membalas dengan tergesa. Dia belum terbiasa, pangutannya masih terasa kaku dan ragu. Andai kau tidak lelah malam ini, aku tidak akan membiarkanmu tidur tenang, Vanes. Ucap Alaska di sela-sela ciumannya. Nafasnya terdengar memburu dan seksi di telinganya. Aku gugup, jawab Vanes dengan nafas tersengal. Alaska memanggut lagi bibir sang istri, kali ini bahkan lebih lama. Malam ini aku akan melepaskanmu, tapi aku tidak janji dengan malam-malam berikutnya, ucapnya. Dia menyatukan kening mereka berdua. Baiklah, aku akan mempelajari tata caranya terlebih dahulu, jawab Vanes dengan polosnya. Alaska tertawa kecil mendengar itu. Mempelajari apa, sayang? Ya, itu tadi, sistem reproduksi, jawab Vanes sambil terkekeh geli. Alaska tidak tahan untuk tidak menggigit dagu Vanes saking gemasnya. Biar aku yang mengajarimu tentang itu. Dulu kuliahmu jurusan biologi. Lagi-lagi Alaska tergelak dibuat istrinya. Khusus untukmu aku bisa jadi guru apapun. Mau aku ajari sistem reproduksi sekarang. Loh, katanya malam ini kau akan melepaskanku. Kenapa mau mengajariku sekarang? Protes Vanes. Baiklah, kalau begitu tidurlah sekarang. Besok pagi kita jalan-jalan di tepi pantai. Mau? Mau, Vanes dengan senang. Alaska pun bangun untuk mematikan lampu lalu membuka kaos yang dia pakai. Kemudian dia berbaring tepat di samping istrinya. Tidak lupa dia menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka berdua. Dia berbaring menyamping menghadap Vanes lalu memeluk pinggang istrinya. Kenapa bajumu dilepas? Tidak takut kedinginan? Tanya Vanes. Aku akan tetap hangat bersamamu, jawabnya. Lepas dulu kimonomu ini biar tidak gerah. Padahal Vanes sengaja tetap ingin memakainya, tapi Alaska malah menariknya dan membantu Vanes untuk melepaskan kimono itu dari tubuhnya. Begini kan lebih nyaman, ucap Alaska sambil menciumi pundak istrinya. Kalau kau menciumiku terus, bagaimana aku bisa tidur? Protes Vanes karena kegelian. Oh, maaf, habisnya kau harum sekali deh. Gombal. Serius? Tuh kan, dicium-cium lagi. Alaska masih saja menciumi istrinya. Baiklah, tidak lagi. Tidurlah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Alaska pun bergeser tak memeluk istrinya lagi. Kini malah Vanes yang mendekati suaminya. Dia takut suaminya itu malah tersinggung. Padahal tidak sama sekali. Alaska hanya memberinya ruang agar bisa tidur dengan nyenyak. Apa kau tersinggung? Tanya Vanes. Kini tangannya pula yang memeluk pinggang suaminya. Alaska tersenyum senang. Untung lampu kamar sudah dimatikan. Jadi Vanes tidak dapat melihat betapa lebar senyumnya saat merasakan tangan Vanes memeluknya. Tidak, katanya tidak bisa tidur kalau aku ganggu. Tapi jangan jauh-jauh. Vanes makin mengeratkan pelukannya dengan posesif. Alaska meletakkan kepala Vanes di lengannya. Dia pun membalas memeluk pinggang ramping istrinya. Sudah tidak bisa jauh dariku lagi. Godanya. Jawabannya sambil mengangguk-angguk kepalanya. Sebuah kecupan singkat mendarat di bibir istrinya. Kalau begitu, aku akan memelukmu sampai pagi. Sekarang tidurlah, pejamkan matamu. Vanes pun mengangguk dengan patuh. Dia memejamkan matanya sambil merasakan kehangatan dari tubuh suaminya. Harum dan hangat. Itulah yang ia dapat dari suaminya. Tidak perlu menunggu waktu lama, dia pun sudah terlelap dalam pelukan sang suami. Tanaya, kenapa kau masih di luar malam-malam begini? Tanya langit saat melihat Tanaya masih duduk di teras villa tempat mereka menginap.
Aku suntuk, Kak. Semua sudah pada tidur, jawabnya. Dia duduk di teras sendirian sambil bermain handphone. Lalu kenapa kau tidak tidur? Belum ngantuk? Ayo masuk, nanti kau bisa masuk angin duduk di sini malam-malam. Langit menarik tangan Tanaya agar masuk ke dalam, tapi gadis itu menariknya kembali. Kakak masuk aja duluan, aku masih mau di sini, tolaknya. Kakak gendong ke kamar, mau? Tawar Langit. Saat masih kecil, Langit memang sering menggendongnya. Tapi saat sudah beranjak dewasa begini, Tanaya malah merasa canggung jika digendong oleh Langit. Tidak Kak! Tanaya terkejut saat Langit tiba-tiba menggendongnya. Entah kenapa rasanya dia gugup saja. Padahal mereka sudah sangat dekat seperti saudara kandung sendiri. Tapi saat ini ada yang berbeda di benak Tanaya. Langit pun menggendong Tanaya hingga masuk ke dalam kamar. Meski Tanaya sudah memintanya menurunkannya, tapi Langit tetap tidak menghiraukannya. Sesampainya di kamar, Langit membaringkan Tanaya dan menyelimutinya sampai batas dada. Dia pun mengusap kepala Tanaya sekejap lalu mencium keningnya. Sudah malam, tidurlah, nanti kalau kau sakit banyak yang direpotkan, ucap Langit setengah menyindir. Pasalnya gadis satu ini sangat manja dan cerewet. Sekali kalau sudah sakit, dia sudah hafal betul bagaimana kelakuan Tanaya. Kak Langit sangat mengerti aku, ucap Tanaya. Ada makna lain yang tersirat di balik kalimat yang diucapkannya barusan. Aku mengenalmu sejak masih dalam kandungan Mami Tiara. Tentu saja aku mengerti dirimu. Sudah, jangan mengobrol lagi. Cepat tidur. Sekali lagi Langit menunduk lalu mencium kening Tanaya. Ciuman itu baginya adalah ciuman kasih sayang pada adiknya sendiri. Namun bagi Tanaya, ia merasa hal yang berbeda. Selamat malam sayangku yang manja, mimpi indah ya. Ucap Langit lalu pergi meninggalkan Tanaya sendirian di kamarnya. Selamat malam Kak Langit. Ya, aku akan bermimpi indah jika memimpikanmu, batin Tanaya. Vanessa, ayo cepet bangun. Sudah jam 7. Nanti kau telat berangkat ke kampus. Sebentar lagi ayah, aku masih mengantuk. Masa anak gadis bangun siang terus? Bagaimana nanti kalau sudah punya suami, Vanessa? Kasihan suamimu karena istrinya malas bangun pagi. Baiklah, ayah. Aku bangun. Antara setengah sadar dan tidak, Vanes merasa seolah sang ayah ada di sana dan membangunkannya pagi itu seperti biasanya. Tiba-tiba saja Vanes tersentak dan spontan membuka matanya. Ayah, gumamnya. Vanes bangun dan duduk di atas ranjang sambil melihat ke sekelilingnya. Dia pun menyadari kalau dirinya sedang berada di villa tempat acara pernikahannya. Ternyata aku hanya mimpi, lirihnya. Dia menoleh ke samping. Suaminya sudah tidak ada di sana. Itu artinya Alaska sudah lebih dulu bangun daripada dirinya. Vanes pun tidak enak hati. Seharusnya sebagai istri dialah yang bangun lebih dulu dan menyiapkan sarapan untuk suaminya. Tapi nyatanya dia malah bangun terlambat. Kemana dia ya? Aku harus mencarinya. Vanes pun bangun dan merapikan tempat tidur dengan cepat. Dia masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka dan sikat gigi saja. Setelah mengelap wajahnya, dia pun segera keluar dari kamar dan turun ke bawah untuk mencari suaminya. Dia berharap Alaska masih berada di sana. Alaska, Alaska, panggil Vanes sambil berjalan menuju ke arah dapur. Senyum di wajahnya langsung terbit begitu menemukan suaminya ada di sana. Syukurlah kau ada di sini, aku pikir kau sudah meninggalkanku pergi jalan-jalan di pantai sendirian. Ucap Vanes sambil mendekati suaminya yang baru selesai minum. Alaska meletakkan gelas yang ada di tangannya ke atas meja. Kemudian dia pun menarik pinggang Vanes hingga mereka saling berdempetan. Tadi kau masih sangat lelap tidurnya, aku tidak tega membangunkanmu, jawabnya. Kau butuh sesuatu? Mau sarapan sekarang? Tanya Vanes. Paling tidak, aku jago membuat roti bakar, ucapnya dengan bangga. Alaska menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau itu. Lalu dia pun menunduk dan menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Vanes. Aku hanya ingin dirimu. Masih pagi tapi Vanes sudah meremang di buah suaminya. Dia merasakan Alaska mengendus lehernya dengan lembut.
Hangat nafasnya begitu ketara. Atau mau aku buatkan menu sarapan lain? Tawar Vanes kemudian. Boleh aku meminta yang lain? Tanya Alaska sambil menatap lekat Vanes. Istrinya pun langsung mengangguk. Aku menginginkan ini sebagai pembuka hariku. Alaska mendekatkan wajahnya lalu memanggut mesra bibir sang istri. Vanes yang lebih rendah darinya sampai harus mendongak untuk mengimbangi sang suami. Tangan Alaska pun tak tinggal diam. Dia menyusuri setiap punggung Vanes dan membelainya dengan lembut. Vanes pun sontak mengalungkan tangannya ke leher sang suami. Suara decapan terdengar memenuhi setiap sudut dapur itu. Begitu melepas ciumannya, Alaska melihat bibir Vanes yang sedikit bengkak karena ulahnya. Dia pun mengusapnya pelan dengan jari jempolnya. Aku tidak pernah puas saat menciummu, ucapnya dengan sensual. Bibir ini membuatku candu. Kau boleh memilikinya kapanpun kau mau. Kau sudah resmi menjadi suamiku. Sepenuhnya aku sudah menjadi milikmu. Saud Vanes yang membuat Alaska tersenyum lebar. Dia tentu senang diberi lampu hijau oleh istrinya. Kau memang hanya milikku, Vanes, hanya milikku. Ucapnya dengan posesif. Sebentar lagi aku akan benar-benar memilikimu seutuhnya, sayang. Ibu Alaska lalu kembali mencium mesra bibir istrinya lagi. Tanpa melepas ciuman mereka, Alaska sampai mengangkat Vanes dan mendudukkannya di atas meja makan agar istrinya itu tidak lelah mendongak mengimbangi tingginya. Suasana terasa semakin panas menggelora, bukan karena cuaca melainkan gairah mereka yang semakin meninggi. Tak cukup menikmati bibirnya saja, Alaska menarik rambut Vanes hingga gadis itu menengadahkan kepalanya ke atas. Dengan posisi seperti itu, Alaska lebih leluasa meninggalkan jejak kepemilikannya di leher jenjang milik Vanes. Sentuhan demi sentuhan membuat Vanes semakin melayang. Dia pun hanya bisa pasrah saat berciuman itu pindah semakin ke bawah. Selamat pagi semuanya, sapa Tanaya yang baru berkumpul di meja makan. Dia baru bangun tidur, hanya mencuci muka dan menggosok gigi, lalu bergabung untuk sarapan. Keluarga Williams dan Jody sudah dari tadi berkumpul di sana. Mereka bahkan sudah memulai sarapan lebih dulu. Belum mandi, tanya Abimana karena melihat anak gadisnya masih memakai piyama. Belum, Dad, rencananya aku mau berenang di pantai sekalian setelah sarapan, jawab Tanaya. Mau berenang dengan siapa? Tanya Tiara. Sendiri juga tidak apa-apa, jawab Tanaya. Kalau ada Kak Alaska, dia pasti mau menemaniku berenang. Kira-kira Kak Alaska sudah bangun belum ya jam segini? Jangan mengganggunya dulu, cegah Abimana dengan cepat. Kenapa, Dad? Vanes pasti senang kalau aku mengajaknya berenang juga. Mereka baru aja menikah, pasti masih lelah, jelas Abimana. Lelah kenapa, Dad? Perasaan kemarin mereka hanya berdiri menyalami tamu aja. Aku juga banyak berdiri tapi tidak lelah tuh, tanya Tanaya dengan polosnya. Abimana sontak saling pandang dengan istrinya agar istrinya bantu menjelaskan. Namun Tiara malah mengangkat bahunya. Biar langit aja yang menemanimu berenang, mau? Akhirnya Jody jugalah yang membantu memecahkan masalah ini. Tanaya langsung menoleh ke arah langit. Kak Langit mau? Tanyanya dengan mata berbinar. Pria itu pun sulit menolak saat ayahnya dan Abimana menatap ke arahnya. Baiklah kakak temani, tapi jangan lama-lama dan jangan berenang jauh-jauh, kata Langit memberikan syarat. Oke kak, aku akan menuruti Kak Langit, janji Tanaya sambil mengacungkan jempolnya. Aku sepertinya tidak yakin dengan janjimu, ujar Langit yang membuat Tanaya terkikik geli. Seorang Tanaya menjadi gadis penurut, tentu saja itu akan sulit. Apalagi pawangnya yaitu kakaknya sendiri sedang sibuk berduaan dengan sang istri. Langit pasti akan kewalahan menemani gadis yang ia anggap adiknya sendiri itu. Sesuai tebakannya, bukannya berenang langsung di pantai, Tanaya malah mengajaknya berjalan-jalan lebih dulu. Langit sudah memprediksi hal seperti ini tuh akan terjadi. Jangan jauh-jauh dari villa Tanaya, kau sebenarnya mau berenang di mana sih? Keluh Langit. Kakinya sudah pegal ke sana kemari mengikuti Tanaya. Tapi gadis itu seakan-akan tidak pernah habis energinya. Dia terus saja berjalan kemanapun yang ia suka. Aku mencari tempat yang pas untuk aku berenang, Kak, jawab Tanaya sembarangan. Yang pas bagaimana maksudmu? Semua air di pantai ini sama aja rasanya, sama-sama asin, kesal Langit. Ih, Kak Langit cerewet sekali.
Kok yang cerewet? Ayo cepat berenang sana. Tidak mau, aku masih mau jalan ke sana dulu. Tanaya menunjuk ke arah depan. Dengan santai dia pun terus berjalan menyusuri tepian pantai. Langit hanya bisa mendengus pelan menghadapi gadis manja satu ini. Tahu begini lebih baik dia berdiam diri di kamar mengoperasikan laptopnya. Tak lama mereka berdua terdengar suara seorang pria dan wanita saling tertawa bersama. Tanaya mendadak berhenti dan memeluk lengan Langit dengan erat. Langit tahu gadis itu merasa takut. Rupa-rupanya suara tersebut berasal dari Alaska dan Vanessa yang sedang berjalan di tepi pantai juga. Itu Kak Alaska dan Vanessa kan? Tanya Tanaya. Sepasang pengantin baru itu tampak berjalan bergandengan menuju ke arah mereka. Tentu aja, kau lupa dengan kakak kandungmu sendiri. Bukan begitu, aku jarang sekali mendengar Kak Alaska tertawa selepas itu. Jawab Vanessa dengan sewot. Alaska dan Vanessa tampak kompak memakai baju setelan olahraga mereka dengan celana training abu-abu dan kaos yang sama-sama berwarna putih. Mereka juga sama-sama memakai topi. Kalian sedang apa di sini? Tanya Alaska. Kakak sendiri ngapain? Kata Dedi, kalian lelah dan tidak boleh diganggu. Tapi nyatanya kalian malah berjalan-jalan di sini. Jawab Tanaya. Vanessa hanya ingin melihat pemandangan sekitar pantai. Jawab Alaska. Oh, gumam Tanaya sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian matanya tiba-tiba saja melihat sesuatu yang mencolok di leher Vanessa. Meski Vanessa sudah menggerai rambutnya, tapi tiupan angin yang menyibakkan rambutnya membuat tanda merah di lehernya terlihat jelas. Tanaya sampai memicingkan matanya melihatnya. Kau sedang sakit ya? Alergi? Kenapa lehermu merah-merah begitu? Tanya Tanaya dengan polosnya. Vanessa terkejut dan sontak menutupi bekas kemerahan di lehernya. Jangan ditanya seberapa malunya dia saat ini. Dia tidak menyangka kalau mata adik iparnya ini sangat jeli sekali melihat sesuatu. Hei, kau bilang mau berenang kan? Ayo kita berenang di sana. Air di sana lebih tenang. Langit yang mengerti langsung cepat-cepat mengalihkan fokus Tanaya sebelum dia semakin penasaran. Benarkah kalian mau ikut berenang bersama tidak? Tanya Tanaya pada Alaska dan Vanessa. Kalian aja, setelah ini kami mau kembali ke villa lagi, jawab Alaska. Kalau berenang ramai-ramai lebih seru, Kak, desak Tanaya. Sudahlah, kita berenang berdua aja, ayo sini ikut aku. Langit langsung menarik tangan Tanaya agar pergi meninggalkan sepasang pengantin baru itu. Meski Tanaya protes dan mengoceh tidak jelas, dia tetap tidak memperdulikannya dan membawanya jauh meninggalkan Alaska dan Vanessa. Malu ya, goda Alaska sambil menoel dagu istrinya. Ini karena ulahmu, protes Vanessa dengan ekspresi malu-malu. Oh ya, tapi tadi kau menikmatinya, sindir Alaska. Vanessa pun dengan cepat membekap mulut suaminya. Shh, jangan keras-keras, nanti kedengaran orang lain. Alaska pun menganggukkan kepalanya. Ia tidak bisa menjawab karena Vanessa masih menutup mulutnya. Ayo kita kembali ke villa aja, ajak Vanessa lalu merangkul lengan suaminya. Baiklah istriku, aku ikut aja denganmu. Bersambung.